Hai hai Sobat Puding. Mari kita membuat puding Natal versi kedua. Kita mulai dari membuat puding dasarnya dulu. Saya akan membuat satu resep rasa Oreo. Gula pasir 90 gram, saya kurangin 10 gram ya. Karena saya memakai Oreo bagian putihnya juga. Seperti biasa, campurkan dulu yang bahan keringnya, lalu masukkan ke bahan cairan. Untuk tips dan trik bisa klik di deskripsi. Lalu didihkan, aduk satu arah. Setelah didih, matikan api kompor. Tetap diaduk sampai buihnya turun. Ini kita siapkan Oreonya karena saya memakai bagian putihnya juga. Jadi saya cukup pakai 4 keping. Request anak saya. Biasa kalau untuk jualan saya hanya memakai yang bagian hitamnya itu 6 keping ya. Jadi 12 biji. Diremes-remes di dalam kantong plastik kiloan. Baru masukkan ke dalam adonannya, diaduk-aduk. Karena alasnya nanti saya memakai piring kaca yang bukan Pyrex ya, yang piring kaca biasa. Jadi saya tunggu adonannya sampai uapnya sampai menghilang ya. Ini piring kacanya sangat bagus. Belinya bisa di dapur Nyonya Bun. Nih, tuangkan. Kenapa saya senangnya pakai piring kaca? Karena kalau kita kasih hadiah, kita buatkan sebagai hadiah untuk orang lain juga terima bukan pudingnya saja, piringnya juga nanti bisa dipakai lagi sama orang itu. Nah, kita ambil buih-buihnya. Lalu kita simpan sampai mengeras di suhu ruangan. Lalu kita membuat bagian hiasannya. Ini saya membuat setengah resep. Jadi susunya 350 ml. Aduk, baru masukkan ke dalam cairan. Didihkan di atas kompor dengan api sedang sampai mendidih. Tetap diaduk satu arah. Setelah mendidih, aduk sampai buihnya turun. Lalu kita siapkan cetakan yang mau dipakai. Nah, ini bagian putih dulu yang saya ambil. Ini saya membuat saljunya. Kalau punya jelly yang bulat yang mutiara, tahu ya, yang biasa untuk pop ice itu, ambil yang putih-putihnya itu cukup ya. Jadi nggak perlu bikin yang ini, karena saya nggak di Alfamart atau Indomart di Jelambar nggak ada. Jadi saya akalin pakai cetakan aja. Nah, ini untuk badan snowman-nya sama saljunya nanti. Cetakan saljunya. Lalu ini aku buat yang merah nanti buat shellnya ya. Saya pakai cetakan yang ada aja. Biar ada variasinya. Kalau cuman ukir polos gitu kan nggak ada variasinya. Supaya mudah masuk ke dalam cetakan, saya pakai ujungnya suntikan.
Suntikan banyak ya, bisa beli di apotek. Bilang aja mau buat puding. Nah, ini sisanya saya pakai pewarna biru, sengaja tidak diaduk rata supaya nanti kesannya belang. Ini aja terlalu rata. Nah, supaya kesannya di salju-salju gitu. Ada bercak-bercak putihnya. Masuk. Masih ada sisanya. Oke. Buihnya diambil ya. Oke, kita tunggu bisa bekukan di dalam kulkas. Nah, sambil itu membuat agar hitam pakai bubuk karkol, bubuk bambu biasa namanya. Kalau enggak ada bubuk karkol boleh pakai adonan yang tadi, tapi kasih pewarna coklatnya agak banyak. Jadi dia agak menyerupai yang hitam ya. Saya tidak pernah memakai pewarna hitam karena luntur. Jadi saya akalinya pakai bubuk karkol. Kalau mau pakai bubuk karkol mesti adonannya yang bening, yang susu. Dia nanti jadinya abu. Oke, ini bubuk karkolnya udah setengah sendok teh. Kita membuat dia lebih tebal ya, karena kan bagian topi biasa kan lebih tebal ya kelihatannya dibanding nanti kepala snowman-nya. Sudah cukup. Dituangkan. Nanti masuk ke dalam kulkas ya. Oke, saya ngeprint. Cari aja gambar yang lebih mudah untuk kita ukir. Nih kita gunting, saya print 2 ya. Sebenarnya pakainya cuma 1 aja. Saya buat cadangan. Ya. Jadi gunting dulu. Ini karena nanti dibagi 2 ya. Kita gunting dulu pinggir-pinggirnya. Oke, baru bagi 2. Karena nanti untuk ukir yang topi bagian hitam sama snowman yang putih. Oke, sekarang kita ukir. Sudah beku. Letak agak dia di pinggir yang di tengah ya, karena nanti untuk cutter snowman-nya lebih banyak. Snowman, frost yang salju-saljunya itu. Cutter untuk saljunya, hiasan saljunya dia lebih banyak. Ingat pisau tegak lurus, jangan miring ke bawah atau keluar. Tegak lurus, nanti jadinya snowman-nya bisa bagus. Diambil. Oke. Kita ukir bagian topinya. Nah, sudah jadi. Oke. Kita membuat cutter mata. Kebetulan saya punya cutter ini yang biasa buat bento. Jadi langsung aja. Kalau yang tidak punya cutter, bisa dibolongin aja pakai cutter ya. Dibolongin terus nanti kita cutter di pudingnya. Sama dengan yang tadi cutter snowman-nya ya. Mata karena tebal, jadi saya belah 2 yang rata. Nah,
pelan-pelan supaya rata, kita susun. Nah, ini hidungnya. Saya punya cutter yang bulat. Nah, saya pakai ujungnya kuas, keluarin. Saya sengaja tidak mau warna merah karena hidung snowman kadang kita lihat juga yang warnanya kuning kan ya. Nah, jadi karena dia cuma sedikit, cukup kita kasih pewarna begitu aja. Nanti dia akan nyerap kok. Jangan terlalu banyak ya, sedikit aja. Oke. Sekarang kita membuat mulut ya. Mulut pakai yang hitam. Saya punya cutter yang oval. Nah, nanti kita cutter 2 kali. Nih satunya. Nanti kita cutter bagian atas, jadinya nanti melengkung. Nih, bagian atasnya sedikit aja. Nah, jadinya dia melengkung. Karena tebal, bagi 2. Susun. Oke, kita menghias shawlnya supaya ada variasi. Saya pakai cetakan aja. Ujung shawlnya. Nah, kita membuat kancing. Kancingnya sama dengan pakai cutter yang hidung. Nah, kancingnya saya nggak mau buat warna, tetap putih aja. Letakinnya sama. Oke, jadi deh. Oh, belum buat list ininya, list topi. List topi bisa pakai apa aja sih, yang tadi ada cetakan yang bulat-bulat mutiara juga bisa. Ini karena saya ada lebih yang list putih, ya udah saya pakai aja. Saatnya menghias. Letakkan tadi snowman-nya ke piring tengah. Hati-hati tangan, jangan kena pisau. Oke, kita pakai ucapan Merry Christmas yang 2 dimensi karena kita kan konsepnya sekarang 2 dimensi. Jadi jangan yang tusukan yang 3 dimensi. Ya. Supaya sesuai dengan hiasannya. Nih, cutternya yang bentuk salju ini sebenarnya punya per ya, bagian atasnya. Yang biasa buat cookies kan. Ini karena pernya udah rusak, mungkin udah lama ya. Jadi saya pakai tusukan kuas biasa di belakang. Nah, keluarkan. Kalau yang masih punya per gitu enak tuh, kedorong. Cets. Ya, jadi kita hias aja. Yang punya cetakan yang bentuk salju juga boleh, lebih bagus lagi. Karena saya nggak punya, jadi saya akalin yang saya punya aja. Jadi dihias. Jangan khawatir kalau patah kakinya satu ya. Kan ini bentuk frozen saljunya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih patah. Jadi saya akalin dia di tepi aja. Karena kan cutter yang kayak gitu ujungnya kadang sering patah. Oke, sekarang hias saljunya. Ingat, kalau yang punya jelly mutiara yang biasa buat pop ice, ambil putihnya aja, langsung ditaburin aja. Ya, lebih bagus. Saya biasa buat puding kolam ikan, saya pakai itu. Nanti sekali-sekali saya beli aja deh di Topek. Nah, ini tadinya saya mau akalin. Ini sebenarnya dibuat list topi bagus ya. Nggak kepikiran ini tadi. Nah, ini saya buat saljunya buat kecil-kecil. Ya, jadi kita tabur.
jangan beraturan. Udah jadi deh. Bagus kan? Untuk yang jualan, tadi yang sisa agar beningnya, kan sebagian kita membuat agar yang hitam. Nah, sebagian kan masih bening, itu dipanaskan langsung disiram untuk yang jualan ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video berikutnya. Bye.